Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wassafiyuhu wa khaliluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. قال تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وقال الرسول صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وقال عمر رضي الله عنه تعلموا العربية فإنها من دينكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. طيب. كيف حالكم هذا الصباح؟ Bagaimana kabar antum semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, khair, Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah. Semangat ya. Insya Alhamdulillah. Allah. Taib, Insya Allah. Taib, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat kasih sayang sampai detik ini, sampai hari ini, dan ini adalah kelas perdana kita ya di kelas Nahwu insya Allah, dan kita akan jelaskan seperti apa itu Nahwu ya. Hari ini kita kelas perdana, kelas untuk pertama kali ya di kelas online ini. Allah berikan kita semangat ya, antusias ya untuk senantiasa menuntut ilmu ya, menuntut ilmu terutama ilmu agama. Salam dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para serta sahabatnya, keluarganya, dan insya Allah curahan salawat tersebut akan sampai kepada kita. Baik, di awal pertemuan tadi, di awal mukaddimah tadi Ana bacakan ayat yang ada di surah Yusuf ya, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun ya, artinya adalah sesungguhnya kami telah menurunkan itu Al-Qur'an, Qur'anan Arabiyan ya, sebagai bacaan yang berbahasa Arab, la'allakum ta'qilun ya, la'allakum ta'qilun, agar kalian berakal ya, agar kalian berakal. Maka dari ayat ini kita bisa melihat bahwa sebagai sebuah anjuran ya bagi kita untuk belajar bahasa Arab ya, adalah la'allakum ta'qilun ya, agar kalian bisa menaikkan level akalnya, bisa memahami apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelumnya ya kita perkenalan dulu ya. Nama anak Usman ya, Usman Muhi ya, dan kalau mau panggil anak apa saja boleh, Kak Usman boleh ya, Pak Usman juga boleh, Dek Usman juga boleh ya, atau Ustadz Usman juga boleh, silakan ya, bebas. Baik, kita lanjutkan tadi untuk mukadimah ini. Sebelum kita masuk pada kelas Nahwu, kita akan jelaskan dulu ya kenapa kita harus belajar bahasa Arab ya. Pertama, paling penting adalah bahasa Arab itu adalah bahasa dari Al-Qur'an ya. Anzalallahu al-Qur'ana bilughatil arabiyyah. Allah menurunkan Al-Qur'an itu dengan bahasa Arab. Ya. Pertanyaannya, kenapa harus bahasa Arab? Kenapa tidak bahasa yang lain? Ya. Kalau pertanyaannya kenapa ya, maka jawabannya hanya satu ya, itu yang Allah mau. Ya, jawabannya satu. Allah maunya bahasa Arab, Al-Qur'an turun dalam bahasa Arab. Tapi kalau kita mau ambil ibrah, ambil hikmah, kenapa Allah turunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab ya? Bahwa kalau kita mengkaji ya bahasa Arab itu salah satu daripada fadilah, keutamaan daripada bahasa Arab itu sendiri ya, dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain ya, nanti bisa cek di Google. Itu Google menyatakan bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling kaya. Ya, beberapa urutan bahasa yang paling kaya, itu yang paling teratas itu adalah bahasa Arab. Dia punya sekitar ada 12.300.000 kata dalam bahasa Arab. Kalau kita bandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain, yang paling banyak itu ada namanya bahasa Inggris, ya, itu sekitar 1.100.000, ya, 1.100.000 kata dalam bahasa Inggris. Ini tidak sepadan dengan bahasa Arab, ya. Maka Allah pilih ya
Kalau kita tanya tadi kenapa Allah pilih, tadi Allah mau. Tapi kalau kita mengambil hikmah, ya, salah satu hikmahnya adalah bahwa bahasa Arab itu bahasa yang paling kaya. Ya, kosakatanya saja itu turunan-turunannya itu bisa sampai 12 juta 12 juta 300.000 kata. Kemudian kenapa ya belajar bahasa Arab ya sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, tapi hadisnya dhaif ya. Ini kita sampaikan di awal, hadisnya dhaif ya, dipermasalahkan dalam kalangan para ulama, tapi diriwayatkan ya oleh Imam Tabrani ya, oleh Imam Al-Hakim ya, bahwa kata Rasul apa? Ahibbul Arab ya li salah. Ya, cintailah Arab itu karena tiga ya, li'annani Arabi ya, karena aku orang Arab ya, li'anna lugatul jannah ya Arabi, karena bahasa surga itu adalah bahasa Arab ya, wa li'annal Qur'ana Arabi ya, karena Quran itu juga berbahasa Arab ya. Tapi kita kasih tahu di awal bahwa hadis ini adalah hadis dhaif ya, artinya lemah ya, tapi ada yang menghasankan ya, naik dalam kategori hasan tapi dengan beberapa sanad ya, beberapa jalur periwayatan. Tetapi hadis ini ya hukum secara umumnya adalah dhaif. Tetapi seperti itu maknanya benar bahwa Nabi Muhammad SAW orang Arab, Al-Quran berbahasa Arab ya, dan bahasa surga itu berbahasa Arab. Baik, cukup sampai di situ ya untuk mukaddimahnya, dan ini kelas ini kita akan khususkan untuk kelas nahwu. Ya, dalam ilmu bahasa Arab dasarnya itu ada dua, yaitu ilmu nahwu dan ilmu sorof atau tasrifnya. Ilmu sorof dan tasrif itu satu ya. Nah, apa itu nahwu? Kita akan kasih gambaran di sini sedikit ya, sehingga kita tahu yang kita pelajari apa ya, karena teman-teman yang ada di sini mungkin yang belum pernah kenal apa itu ilmu nahwu ya, apa temannya yaitu ilmu sorof tasrif itu seperti apa, kita akan jelaskan di sini secara ringkas, yang kemudian nanti teman-teman bisa mengambil keputusan apakah melanjutkan atau tidak ya, melanjutkan atau tidak. Baik, di sini kita kasih gambaran bahwa kalau kita bikin kalimat ya dalam bahasa Arab, misalnya sebentar ini kita hilangkan dulu. Oke. Nah, kita bikin kalimat misalnya Muhammad pergi ke pasar. Kita bikin kalimat sederhana ya, ini untuk menggambarkan bagaimana ilmu nahwu dan ilmu sharaf ya. Kita bikin kalimat Muhammad ya pergi ke pasar. Oke. Muhammad pergi pasar. Nah, kalau kita bikin dalam bahasa Arab ya, kalau kita bikin kalimat itu nanti pakai ilmunya ilmu nahwu. Ya, ilmu nahwu mengatakan bahwa kalau bikin kalimat ada kata kerjanya kita taruh di depan. Zahaba Muhammadun ila as-suqi. Ya, oke, ini kita bikin gambaran sedikit ya. Mana itu ilmu nahwu, mana itu ilmu sharaf. Nah, kalau ilmu nahwu ya, itu orang belajar susunan kalimat. Ya, belajar susunan kalimat. Contohnya misalnya begini ya. Di sini Muhammadun ya, dia punya penyebab. Kenapa dia berharokat dhammah? Ya, karena Muhammad ini punya kemungkinan bisa Muhammadan, bisa Muhammadin. Nah, kenapa dalam kalimat ini kita pilih Muhammadun? Ya, dalam teori ilmu nahwu karena dia sebagai pelaku. Ya, pelaku itu diistilahkan dalam keadaan rofa. Nanti kita akan ambil istilah-istilah ini. Di sini sebagai gambaran kecil. Nah, ada istilah namanya rofa dalam keadaan rofa. Dan rofa itu biasa ditandai dengan dhammah di akhir. Nah, ini pelajaran nahwu. Ya. Begitupun dengan kata as-suqi. As-suqi itu aslinya apa? As-suqu. Pakai dhammah di akhir. Aslinya ya, belum masuk apa-apa padanya. Tetapi karena ada masuk ila padanya yang bermakna ke ya, maka di sini menjadi kasroh. Nah, ini simpelnya seperti itu. Jadi kata-kata itu ya, dia punya penyebab-penyebab kenapa dia dhammah, kenapa dia kasroh, kenapa dia fathah. Nah, ini dipelajari dalam ilmu yang namanya ilmu nahwu ya, ilmu bagaimana cara membuat struktur kalimat dalam bahasa Arab. Nah, ilmu sharaf seperti apa? Ya, ilmu sharaf ini kalau yang berkenan nanti melanjutkan ke ilmu sharaf nanti kita akan ambil. Tapi di sini kita tidak bahas sharaf. Secara singkat saja, sharaf itu adalah bagaimana cara membuat kata. Ya, contoh kata tadi Muhammadun. Ya, Muhammadun itu akar katanya dari kata hamida. Ya, hamida yahmadu artinya memuji. Ya.
Hamida yahmadu artinya memuji. Kemudian ya dibuat menjadi hammada yuhammidu. Kalau hamida memuji sekali, kalau hammada yuhammidu artinya memujinya berkali-kali. Kemudian nanti masuk dari hammada yuhammidu nanti menjadi orang yang memuji berkali-kali, namanya Muhammidun. Muhammid di sini kasroh. Tapi kalau Muhammadun namanya orang yang dipuji berkali-kali. Nah, ini dalam istilah ilmu sorof disebut isim fa'il, ini namanya isim maf'ul. Nah, kalau sorof itu pembentukan huruf dalam kata. Sedangkan ilmu nahu itu belajarnya kalimat. Kenapa berubah begini? Kenapa seperti ini? Nah, itu gambarannya ilmu nahu dan ilmu sorof. Baik. Dan hari ini kita adalah perdananya di kelas ini, ya, kelas nahu bagaimana cara membuat kalimat, ya. Dua ilmu ini siapa saja yang masuk, ya, pasti dia akan belajar dari awal, ya, karena dua ilmu ini adalah dua ilmu yang berbeda, ya, tidak nyambung satu sama lain. Artinya orang kalau mau bahas saraf dulu, habis itu nahu boleh, atau nahu dulu baru saraf dulu boleh. Dua-duanya mana yang mau dipilih duluan, ya. Oke, sampai di sini. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita pindah ke pelajaran kita. Ya, pelajaran perdana hari ini insya Allah. Ada pertanyaan sebelum kita mulai? Nggak ada. Soal. Oke, ada Oke. Silakan Kak Hendayana. Biar kondusif seluruh mic-nya mohon dimatikan dulu. Di-mute dulu, benar ya, di-mute. Nah, oke. Ya. Kita mohon kepada peserta untuk mute kecuali yang diizinkan untuk bertanya, ya, dengan fitur angkat tangan, ya. Fitur angkat tangan ini perlu belajar lagi berarti, ya. Fitur angkat tangan gimana caranya? Yang tahu fitur angkat tangan, Ana lupa lagi caranya. Fitur angkat tangan itu klik nama, benar ya? Klik nama sendiri, nanti ada ada gambar angkat tangan, ya. Gambar angkat tangan seperti ini nanti itu bisa diklik. Bagi yang ingin bertanya silakan tekan dulu fitur angkat tangannya, baru kita kasih ya, ada rekamannya nanti insya Allah, ada rekamannya, ya. Oke, silakan yang ingin bertanya silakan. Kalau tidak ada kita langsung masuk ke kita coba lihat. Ada titik 3, ya, klik klik aja dan seterusnya, ya, dan sebentar, simbol angkat tangan, ya, benar. Silakan, ya, yang mau angkat tangan, yang mau bertanya silakan boleh. Kalau tidak ada pertanyaan berarti kita langsung masuk ke pelajaran kita hari ini, ya, pelajaran perdana kita hari ini, ya, dan juga sebagai pertimbangan teman-teman, ya, kita butuh nggak? Ya, tentu butuh, ya, untuk belajar bahasa Arab dua ilmu ini, ilmu nahu atau ilmu sharaf, ya. Oke, kita sekarang ke pelajaran kita berarti, ya. Pelajaran kita ada di kelas nahu sini. Baik, untuk metode ini kita sebut dengan metode Yusrun Arabik, ya. Yusrun itu dari bahasa Arab artinya mudah, ya, dan bukan mengklaim bahwa ini paling mudah, tidak, ya, tapi ini sebuah harapan untuk mempermudah, ya, teman-teman yang dalam proses belajar bahasa Arab, ya. Semoga harapan itu terwujud, ya, bagi teman-teman bisa dengan mudah, ya, belajar bahasa Arab. Baik. Kelas nahu, ya. Oke, di sini kita lihat, ya, pembahasan apa saja yang akan kita mulai, ya, kita bahas, ya. Ini kita akan skip sebentar. Ini belum muncul, ya. Oke. Bab 1 nanti kita akan bahas isim. Ini kita bikin simpel, ya. Dalam modul ini tidak, kalau bisa dibilang ini tidak seperti buku-buku yang lain. Ini kita bikin semudah mungkin. Jadi istilah-istilah yang mungkin belum kita bisa konsumsi itu tidak kita akan pakai, ya, tidak pakai. Jadi dalam pembahasan ini langsung kita akan bahas yang namanya isim, ya. Apa itu isim, ya? Nanti i'rabnya apa? Kemudian macam-macam isim ditinjau dari tanda-tanda i'rab. Ya, di sini tentu banyak istilah-istilah, ya, kita akan bahas satu-satu, definisikan satu-satu supaya teman-teman mengerti. Baik. Oke, kita masuk pada pelajaran kita. Oke, pengertian isim. Apa itu isim? Ya, sering kita dengar isim. Apa itu isim? Ya. Isim, ya. Kalau kita lihat dalam kalimat bahasa Arab, bahwa kalimat dalam bahasa Arab itu terbagi 3, ya, secara global semua yang 12 juta kata tadi itu yang kita bilang
ada 12 juta kosakata dalam bahasa Arab, itu dibagi 3. Apa itu? Ada isim, ada fi'il, ada harf. Apa itu isim? Ya, di sini kita terjemahkan secara simpel saja. Isim itu artinya kata benda. Simpel, ya, kata benda. Nah, bisa dicerna insya Allah kata benda. Kemudian fi'il itu artinya kata kerja. Ya. Selain keduanya, kalau bukan kata kerja dan juga bukan kata benda, ya, maka itu yang disebut dengan harf. Ya, disebut dengan harf. Kalau kita mau tuliskan dalam bahasa Arabnya seperti ini, ada ismun, ya. Di sini kita tidak tuliskan bahasa Arabnya supaya tidak terlalu banyak mengganggu konsentrasi kita ya untuk memahami teori-teori. Ada ismun, ada fi'lun, ya, kalau yang mau lihat tulisan Arabnya seperti ini, ismun, fi'lun sama harfun, begini, ya, ismun, fi'lun, harf. Ya. Nah, kita akan fokus pada isim, ya, jangan lihat fi'ilnya kata benda sama jangan lihat harfnya dulu. Kita akan fokus pada isim dulu. Oke. Apa itu isim? Ya, tadi kita jelaskan secara simpel di atas, isim itu artinya kata benda. Sekarang kita lihat, isim adalah kata benda. Dan di sini definisinya yang panjang. Ya. Apa saja yang dimasukkan kata benda dalam bahasa Arab? Ya, ini kita akan lihat di sini. Apa itu isim? Ya, kata yang tidak terikat dengan waktu. Ya. Atau dengan makna lain, ya, jika diartikan tidak akan mengandung makna sedang atau mengandung kata telah atau akan, ya, atau perintah. Kenapa? Kalau mengandung sedang, mengandung kata telah, mengandung akan atau mengandung perintah, ini bukan isim, dia adalah kata kerja. Ya. Jadi kata kerja dalam bahasa Arab itu kalau dia mengandung akan pergi, telah pergi, pergilah. Nah, ini kata kerja. Tapi kalau dia tidak mengandung kata-kata tadi, maka dia disebut dengan isim. Nah, jadi isim itu tadi simpelnya kata benda. Tapi secara luas, itu adalah kata yang tidak terikat dengan waktu. Contohnya apa? Muhammadun, ya, si Muhammad. Qalamun, pulpen. Ya, oke. Kemudian madrasatun artinya apa? Sekolah. Ya. Yang mau modulnya nanti ya bisa nanti kita diskusikan di grup. Ya, jadi ini ada modulnya. Nanti bisa kami kirimkan bagi yang mau saja ya, bagi yang mau. Nanti bisa dicoret-coret ya kalau sedang belajar, dan tampilan modulnya sama dengan yang ditampilkan di hadapan ini, tampilan sekarang. Ya, modulnya sama ya. Oke, kolamun ya, kolamun itu tulisannya pakai begini, kolamun artinya pulpen, madrasatun, madrasatun, seperti ini ya. Oke. Nah, ini kata-kata benda yang dalam pikiran kita kalau kita sebut ini bukan kata kerja, ini kata benda. Ya. Nah, sebelum kita masuk ya pada pembahasan yang lebih urgent pada ilmu nahwu, ya, yang tadi kita sebut ada perubahan-perubahan. Ini sayyaratun berubah menjadi sayyarotin, nanti bisa berubah menjadi sayyarotan. Ya, sebelum masuk ke situ, ya, di sini kita akan coba kenalkan tanda-tanda isim. Tanda, ya, kalau kita lihat tanda ini bisa kita pastikan bahwa dia adalah kata benda. Dia pasti adalah isim. Apa? Ya, tanda-tandanya itu pertama menerima tanwin. Jadi kalau ada kata kita lihat ada tanwin di belakang, ya, dan tanwin itu hanya ada di belakang ya, tidak ada tanwin di depan atau di tengah kata, tidak ada. Adanya hanya di bagian belakang. Nah, kalau kita lihat ada tanwin ya dalam sebuah kata, maka bisa dipastikan dia adalah isim. Dia pasti kata benda. Ya. Yang kedua, menerima alif lam. Ya, yang di atas kita pakaikan alif lam boleh. Al-madrasatu, al-baitu, ar-rasulu, as-sayyaratu. Ya. Bedanya apa, Ustadz? Bedanya apa? Kalau di atas ini bermakna sebuah sekolah, sebuah rumah, seorang rasul, sebuah mobil, ya. Tapi kalau sudah pakai alif lam ya, maka dia sudah tertuju pada satu kata yang mau diterangkan. Al-madrasatu, sekolah itu. Ya, al-baitu, rumah tersebut, bisa bermakna itu, bermakna tersebut boleh. Ar-rasulu, ya, rasul itu.
atau Rasul tersebut. Ya, as-sayyaratu mobil. Mobil itu yang jelas dia sudah tertuju pada satu kata yang mau dijelaskan. Kalau dia mau dijelaskan, ya maka kita tuju dulu. Kita pakaikan dia alif lam. Baik, ini secara global ya, ciri-cirinya secara global seperti inilah. Kalau kita lihat ada tanda ini, maka itu bisa dipastikan dia adalah isim. Berikutnya, oke sampai di sini dulu ya, jangan-jangan terlalu cepat ini. Silakan, ada pertanyaan dulu. Tidak ada ya, untuk sementara belum ada. Oke, jadi ini yang perlu kita ketahui dulu sebelum masuk pada pelajaran urgennya. Yang paling penting itu adalah tadi mengenal harokat-harokat ya, perubahan dalam sebuah kalimat yang menjadikan kita bisa membuat kalimat dalam bahasa Arab. Nah ini kegunaan ilmu nahwu. Oke, kita lanjut ya. Sebelum kita masuk pelajaran intinya adalah tanda-tanda isim diantaranya adalah yang bagian C didahului oleh salah satu huruf nida. Ya, nida itu artinya huruf untuk digunakan untuk memanggil ya, huruf panggilan ya, digunakan untuk memanggil. Contoh kata ya. Setelah kata ya, itu berarti pasti isim karena yang dipanggil ya itu berarti harusnya adalah kata benda. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Muhammad kata benda. Ya Ustadu, ya Ustad ini masuk kata benda bukan kata kerja. Ya Ustadu. Ya Lailu, wahai malam. Malam masuk kata benda, karena dia bisa dipanggil, ya, bisa disapa. Nah, jadi kalau didahului oleh huruf ini, ya diantaranya huruf ini itu ya, maka itu kita sebut dengan kata benda. Dia bukan fiil, bukan kata kerja, tapi namanya isim. Ya. Kita lanjut, ya. Nanti kalau ada pertanyaan langsung interupsi saja, ya, atau angkat tangan silakan. Di sini ada tampilan, ya, tampilan peserta, jadi bisa langsung kelihatan siapa yang angkat tangan. Ya, angkat tangan nanti ada langsung namanya langsung ada di atas. Ya. Interupsi langsung nggak apa-apa. Kita lanjut ke bagian D, didahului salah satu huruf jar. Nah, ini huruf jar juga istilah yang dipakai nanti dalam ilmu nahwu. Ya, singkatnya huruf jar itu adalah huruf, ya, dia huruf disebut dengan huruf, tapi huruf ini bisa mengkasrohkan kata. Ya, contoh kata ala. Ala itu artinya di atas, ya di atas. Nah ini termasuk harf, ya. Tadi kita sebut ada isim, ada fiil, ada harf. Ya, ini salah satunya harf, ya, artinya di atas. Kalau dia masuk ya dalam sebuah kata, maka bisa dipastikan kata setelah huruf jar, ya, itu istilah yang dipakai. Salah satunya adalah kata ala. Bisa dipastikan dia adalah isim. Ya, dipastikan dia adalah kata benda atau kata yang tidak terikat dengan waktu. Ala kitabin, ya, di atas sebuah buku. Fil kitabi, di dalam buku tersebut. Ya, fi. Ini fi al-kitabi, fi ini termasuk juga huruf jar. Ya, huruf jar nanti kita akan ambil ada berapa, apa saja dia, kita akan pelajari nanti. Tapi di sini kita lihat kalau ada kata yang dimasuki oleh huruf jar atau didahului oleh huruf jar, maka dipastikan dia adalah isim. Ya. Berikutnya, ya, bilang kalau terlalu cepat ya, penjelasannya terlalu cepat ya, karena ini sebagai pengantar saja ya, kita belum masuk pada pelajaran intinya daripada ilmu nahwu. Nah, bagian terakhir yaitu bersambung dengan isim lain atau kita sebut dengan kata majemuk, ya, kata yang ditumpuk atau kata yang digabungkan menjadi satu makna. Contoh misalnya baitu Muhammadin. Ya, kalau dia bersambung dengan isim lain dan maknanya menyatu, ya, maka kita bisa pastikan kata sebelumnya atau kata yang setelahnya itu dia adalah isim. Ya. Baitu Muhammadin artinya apa? Rumahnya Muhammad. Berarti rumah adalah isim. Ya, mungkin dalam bahasa Arab kita belum tahu bait itu apa. Tapi kita lihat ya dia digabungkan dengan kata Muhammad. Ya, maka ini kita bisa pastikan dia adalah isim. Ya. Contoh yang lain qalamut thalibi.
Ya. Di sini kenapa ada bagian yang ini? Ya, karena ciri-ciri di atas tidak ada tanwin. Ini alif lam nggak ada. Ya, tidak didahului ini juga. Ya, kemudian tidak didahului huruf jar. Nah, kalau tidak ada empat-empat ini, ya, maka biasanya orang kesulitan ini isim atau fiil. Ya, kita lihat dari susunannya. Kalau dia ya bergabung dengan isim yang lain dan menjadi satu makna, rumahnya Muhammad itu kan bukan rumah saja dan bukan Muhammad saja. Tapi maksudnya apa? Rumah Muhammad, ya. Maka jika Dika bergabung dengan isim yang lain ya menjadi satu makna, maka ini kita sebut juga dengan isim, ya, sebut juga dengan isim. Oke, sampai di situ. Ada pertanyaan, silakan. Man lahu soal fal yatafaddal alaihi mashkura. Nah, maaf soal ya. Mudah-mudahan tidak adanya pertanyaan ini. Tapi di sini standarnya adalah tadi mengenal isim saja. Ya, kalaupun misalnya nanti ke depan lupa-lupa ingat apa tanda-tanda isim, ya bisa kembali di halaman ini. Ya, bisa kembali di halaman tentang tanda-tanda isim. Ini halaman 3 kalau tidak salah ya. Ini halamannya tidak kelihatan. 6 di halaman 3 ya kalau tidak salah. Nah. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk pada mengupas inti daripada ilmu nahu, yaitu tentang i'rab. Ya, tentang i'rab. Ya, dan perlu kita ketahui bahwa dalam modul ini ya di metode Yusrun Arabik ini nanti kita akan bahas juga ayat-ayat. Setelah kita paham kalimat dalam bahasa Arab ya, baru nanti kita akan praktek dalam ayat. Ya. Karena kalau kita praktek langsung dalam ayat, ya ayat itu lumayan kompleks teori-teorinya. Jadi kita harus paham dulu apa saja yang kita pelajari dalam satu teori, kemudian nanti kita lihat dalam ayat itu apa yang perlu kita bahas. Karena kalau kita bahas satu ayat secara lengkap, itu teorinya banyak. Ya, padahal kita butuh satu yang kita bahas satu teori saja. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ini kita akan lanjut ya pembahasan berikutnya. Bagian B. I'rab pada isim. Ya, tadi isim sudah ya. Sekarang i'rab itu apa? Ya, kita mulai gabung-gabungkan istilah-istilah yang aneh, istilah-istilah asing ya. I'rab itu apa? Di sini i'rab itu adalah perubahan akhir kata ya, baik dari segi harokat atau huruf. Jadi perubahan akhir kata itu bisa dua. Bisa perubahan harokat, bisa juga perubahan huruf. Yang disebabkan oleh amil, ini juga istilah. Ya, disebabkan oleh amil. Amil itu apa? Amil itu adalah penyebab ya, perubahan akhir kata. Ya. Oke, Ana ulangi ya. Jadi kita akan belajar namanya i'rab pada isim. Ya, kalau kita mau simple ya, i'rab pada isim itu artinya apa? Perubahan pada akhir isim. Ya, perubahan yang terjadi pada akhir isim yang ya dipicu ya, yang disebabkan oleh penyebab-penyebab tertentu. Ya. Jadi itu yang kita akan pelajari. Tetapi orang belajar i'rab itu bukan sekedar melihat perubahan itu saja, tetapi dia akan tahu fungsi. Kenapa kata itu ditaruh di situ dan kenapa harus berharokat fathah. Ya, karena berubah harokat itu akan juga berubah maknanya. Ya, yang tadinya harus jadinya pelaku maka jadi kalau berubah harokat malah jadi korban misalnya. Harusnya pelaku tapi jadi korban. Yang korban malah jadi pelaku. Nah, itu diatur dalam struktur bahasa Arab yang kita sebut dengan ini ya, i'rab ya, perubahan akhir kata. Baik. Kita lanjut di sini ya. I'rab terdapat pada isim dan fiil. Ya, jadi i'rab itu perubahan akhir itu hanya ada di isim dan fiil. Di harf tidak ada. Ya, di harf itu tidak ada. Dan di sini kita akan fokus pada isim ya terlebih dahulu karena kita fokusnya di isim dulu. Kata benda, perubahannya apa saja ya, dan penyebabnya apa saja. Kita masuk di sini ya. I'rab pada isim itu ada 3 keadaan ya, atau kalau kita bikin istilah lebih sederhananya perubahan ya di akhir kata pada isim itu ada 3 keadaan. Ada 3 keadaan saja. Keadaan pertama kita sebut dengan rofa. Ya, apa itu makna rofa nanti kita akan ambil ya. Di sini kita akan lihat
Rofa itu dalam kalimat seperti apa? Rofa artinya ya, rofa tandanya tanda intinya dhammah ya, tanda intinya dhammah. Contohnya adalah jaa Muhammadun. Ya, ini kita tuliskan lagi di sini. Jaa Muhammadun. Ya. Nah, yang dimaksud dengan rofa di sini, keadaan rofa di sini adalah Muhammadun yang ini berharokat dhammah. Ya, penyebabnya apa? Nanti kita akan bahas. Tapi di sini kita lihat perubahan ini. Nah, kalau dia dhammah di akhir, ini disebut dengan keadaan, namanya keadaan rofa. Ya. Yang kedua ada namanya keadaan nasab. Berkeadaan nasab. Tanda intinya itu adalah fathah. Contoh, ra'aitu Muhammadan. Lihat, Muhammadun berubah menjadi Muhammadan. Ya. Kemudian yang ketiganya namanya jar. Tanda intinya kasroh. Contohnya, marortu bi Muhammadin. Ya, kita fokus pada kata Muhammad yang berubah-ubah ini dulu. Nanti kita akan ambil maknanya. Lihat, Muhammadun, ya, Muhammadan, Muhammadin. Berubah. Ya, dia berubah-ubah. Nah, ini yang dibahas ya dalam ilmu nahwu. Sekarang kita akan bahas kenapa di sini dia masih harokatnya masih normal ya. Harokat normal kata isim dalam bahasa Arab itu dhammah. Sudah masuk dalam kalimat kok masih dhammah? Kenapa nggak berubah? Ya. Penyebabnya adalah karena dia sebagai pelaku. Jaa Muhammadun. Artinya apa? Ada yang tahu Jaa Muhammadun? Muhammad telah ya, Muhammad telah datang. Ya, Muhammad telah datang. Muhammad telah datang, Muhammad telah datang ya, sama aja dalam maknanya. Nah, di sini sebagai pelaku dia dhammah. Kalau di sini ra'aitu Muhammadan. Ra'aitu ya, ini kata kerja dan ada pelakunya di dalam. Ra'aitu artinya saya telah melihat. Ra'aitu Muhammadan. Saya telah melihat si Muhammad. Nah, di sini Muhammad, kenapa dia harus berharokat fathah yang kita sebut dengan keadaan nasab? Karena dia sebagai objek. Ini simpelnya ya. Simpelnya seperti itu. Karena dia sebagai objek. Ya. Maka dia ditandai dengan apa? Ditandai dengan fathah di akhir. Ya, fathah bisa fathah saja ya, atau bisa fathatain ya. Dua-duanya dalam istilah nahwu itu disebut dengan tandanya fathah. Ya. Berikutnya yang ketiga jar. Marartu bi Muhammadin. Saya melewati Muhammad. Jadi marartu bi Muhammadin itu artinya saya melewati Muhammad. Nah, ini kan maknanya juga objek, Ustaz. Di atas saya melihat Muhammad. Ini juga saya melewati si Muhammad. Muhammad berarti juga objek. Kenapa di yang ketiga ini dia berharokat kasroh? Nah, nanti kita akan pelajari bahwa fiil dalam bahasa Arab atau kata kerja itu ada kata kerja yang langsung menyentuh objek, ada yang butuh huruf jar. Ya, tadi huruf jar kita sebut di awal. Dia butuh huruf jar untuk menyentuh objeknya, untuk menyentuh penderita dari fiil tersebut. Maka kalau dia butuh huruf jar, di sini huruf jarnya huruf bi, ya, yang berarti dengan, maka kata setelahnya itu harus berharokat kasroh. Ya, ini sebagai gambaran umum ya. Ya, sebagai gambaran umum bagaimana kata-kata itu bisa berubah harokatnya. Di sini sebagai pelaku, sini sebagai objek, di sini sebagai objek juga tapi dengan perantara huruf jar, ya, perantara huruf jar. Oke, sampai di situ. Silakan ada pertanyaan, ya. Nah, pertanyaan pakai mic boleh, pakai chat juga boleh. Ana Tad. Oh, Kehendayana. Ya, ini yang nomor satu, Oke. nomor 2. Ini menarik sekali karena di depannya itu didahului oleh kata kerja ya, jaa dan Benar. itu. Nah, Tapi belakangnya beda gitu. Mohon diperjelaskan. Terima kasih. ya, jaa. Oke, jaa Muhammadun karena Muhammad itu sebagai pelaku. Kalau di kata ro'a itu pelakunya di mana nih? Ayo, ro'a itu pelakunya di Saya. ya, Saya. itu saya ya. Orang yang pertama pelakunya Muhammad menjadi orang Ini? yang kedua. Ya, benar. Jadi ro'a itu di sini pelakunya adalah saya. Ya. Oke, ini BTW, ini kalau seperti ini perubahan-perubahan begini nanti di ilmu sorof namanya. Ya, ilmu sorof menjadi saya, menjadi dia, menjadi mereka.
Ya, kita pelajari dalam ilmu sharaf. Tapi di sini ya ra'aitu itu artinya saya melihat. Ya, oke. Saya melihat siapa? Saya melihat Muhammad ya. Muhammad adalah objek yang dilihat. Sedangkan yang di atas Ja'a Muhammadun. Si Muhammad objek atau pelaku? Pelaku. Sebagai pelaku ya, sebagai orang yang mengerjakan kata ja'a. Ja'a artinya datang. Siapa yang datang? Ya, yang datang adalah Muhammad. Kecuali kita bilang begini dalam bahasa Arab, saya mendatangi Muhammad. Ya, maka dalam bahasa Arab bisa kita bilang jitu Muhammadan. Ya, jitu ini ya. Jitu Muhammad. Nah, di sini si Muhammad menjadi apa? Menjadi objek yang didatangi. Siapa yang datangi? Saya. Jitu Muhammad dan saya mendatangi si Muhammad. Ya, dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia biasa pakai ilah ya. Pakai ke. Saya datang kepada Muhammad. Nah, dalam bahasa Arab boleh langsung menyentuh objek tanpa huruf penghubung ya, tanpa huruf jar. Jitu Muhammad dan langsung boleh. Saya mendatangi Muhammad. Oke. Baik. Mudah-mudahan terjawab ya, Kehendayana. Afwan Ustaz, makasih. Oke, afwan. Baik. Kita baca dulu yang di sini di chat, apa beda rofa dan marfu. Oh, Masya Allah. Ini berarti sudah masuk istilah lain ya. Berarti siapa nih yang pakai akun nama Oppo? Ya, bisa mungkin diganti namanya ya, boleh. Supaya kita bisa sapa juga ya. Nah, di sini rofa dan marfu. Ya, nanti kita akan dapat juga istilah namanya marfu. Di sini kita akan sekedar menjawab. Kalau rofa itu prosesnya, marfu itu adalah kata yang dirofakan. Ya, marfu itu adalah istilah. Marfu itu diambil dari pola. Ya, kita pelajari nanti dalam ilmu sharaf namanya apa? Isim maf'ul. Isim maf'ul. Rofa menjadi marfu, artinya yang dirofakan. Rofa itu prosesnya, ya, keadaannya, sedangkan marfu itu sudah menjadi kata. Mana kata yang dirofakan? Nah, itu kita sebut dengan marfu. Nah, mudah-mudahan begitupun dengan nasab. Nasab jadi mansub, jar jadi majrur. Ya, jar itu prosesnya, ya, terjadinya seperti apa itu kita sebut dengan jar, keadaannya, sedangkan kata yang dijarkan itu kita sebut dengan majrur. Nah, oke, sampai di situ soal. Pertanyaan lain silakan sebelum kita lanjut. Oke. Masya Allah. Mudah-mudahan sedikit ada gambaran ya, apa saja nanti yang akan kita pelajari ya. Dalam halaman ini kita menggambarkan sedikit tentang seperti apa itu ilmu nahwu. Oke. Sekarang kita akan masuk ya. Nah, kita latihan dulu. Ya, kita latihan dulu. Oke. Silakan. Siapa yang mau menjawab? I'rab adalah ya, perubahan awal kata karena adanya penyebab, perubahan tengah kata karena adanya penyebab, perubahan akhir kata baik harokat maupun huruf karena adanya penyebab, atau perubahan harokat dan huruf dalam kata baik di awal, di tengah maupun di akhir karena adanya penyebab. C. Oke, ada yang jawab C. Ada yang lain? Oke, ada yang angkat tangan nih. Iya, Angkat tangan Kak Muharyati. Oke, C. Ada yang jawabannya berbeda? Oke. C ya, sepakat C. Jadi ingat, i'rab itu perubahan yang kita pelajari dalam ilmu nahwu itu adalah perubahannya itu di akhir kata. Ya, akhir kata itu dari bentuk harokat ya maupun juga huruf. Nah, itu yang dibahas dalam ilmu nahwu. Tapi kalau perubahan-perubahannya terjadi di depan, di tengah, nah ini bukan ilmu nahwu namanya. Namanya ilmu sharaf. Ya, ilmu sharaf seperti yang kita bilang tadi, Muhammadun itu dari kata apa? Hamida yahmadu. Berubah menjadi hammada yuhammidu. Kemudian Muhammadun orang yang memuji, Muhammadun orang yang dipuji. Nah, itu namanya pelajaran ilmu sharaf. Ya. Oke, itu nomor 1 ya. Masuk nomor 2 ini sebagai stimulasi ya, menstimulus teman-teman tadi mengingat kembali apakah paham atau tidak ya dalam pelajaran yang sebelumnya ya. Berilah tanda contreng ya pada keadaan i'rab isim di bawah ini. Ya, jadi tadi kita sudah pelajari ada rofa, oke. Rofa, nasab, jar. Nasab, jar. Jazm masuk
Tidak. Tidak. Ya, Enggak. tidak masuk. Nah, ini nanti kita akan pelajari nanti kalau sudah Sukun masuk gitu di ya. i'rab fi'il. I'rab apa? I'rab Fi'il. fi'il. Ya, nanti kita akan kenal yang namanya jazm. Ya. Oke. Kita lanjut. Nomor 3, hubungkan antara keadaan i'rab ya dengan tandanya. Jadi ada keadaan, ada tanda. Nah, kalau rofa biasa tandanya apa? Doma. 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 Ini dia ya. Kita hubungkan ke sini. Ya. Kalau nasab tandanya biasanya apa? Patah. Fathah. Ini ya. Kalau keadaan jar ya biasanya apa? Kasroh. Kasroh. Ini Kasroh. dia. Ya. Ini pengetahuan awal ya yang harus kita pelajari, yang harus kita tahu ketika belajar i'rab. Ada nasab, ada rofa, ada nasab, ada jar. Sama ada tanda-tanda inti. Nah, yang akan dipelajari nanti adalah kenapa kata itu nanti rofa. Kenapa dia marfu? Nah, ini dia. Poin-poinnya ini. Kenapa kata-kata itu nanti masuk kategori berkeadaan nasab? Kenapa? Nah, ini poin-poinnya ini. Begitupun dengan huruf jar. Nah, itu yang dipelajari. Sebagai contoh ringkasnya tadi ya, kalau dia sebagai pelaku rofa tandanya dhammah, kalau sebagai objek langsung tandanya fathah ya, keadaan nasab tandanya fathah, kalau objek pakai huruf jar ya tandanya apa? Tandanya kasroh ya, seperti itu ya. Itu singkatnya, simpelnya begitu ya, simpelnya seperti itu. Tanda-tanda itu berubah sesuai dengan kedudukan kata dalam sebuah kalimat. Nah, oke, sampai di situ. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan? Anak tadi kan Nah, rofa tafadhol. dihubungkan dengan marfu. Kemudian jar dihubungkan dengan majrur. Kalau nasab dihubungkan dengan apa, Jan? Mansub. Mansub ya. Mansub ya. Kalau rofa ini adalah proses terjadinya kata itu menjadi dirofakkan. Kalau dirofakkan berarti namanya marfu. Nanti kita akan ambil istilah-istilah ini. Kemudian kalau nasab nanti menjadi apa? Mansub ya. Sedangkan jar itu namanya apa? Majrur. Ya. Jadi sudah mulai mudah-mudahan ada gambaran. Nah, tadi sempat Anda bilang kita akan tahu ya, kita akan coba terjemahkan ini. Ya, ini sebenarnya istilah yang dipakai dalam ilmu nahu. Ya, istilah yang dipakai dalam ilmu nahu rofa, nasab, jar. Tetapi dalam bahasa Arab dia punya makna sebenarnya. Punya makna tersendiri. Oke, izin Ustadz mendadak ada keperluan. Tafadhali. Ya, syukran. Nah, oke, khair insyaallah. Baik. Rofa itu dari kata rofa'a. Ya, nasab dari kata apa? Nasoba. Jar dari kata jarro ya jurru. Ini punya makna sebenarnya. Yang kemudian dijadikan istilah dalam ilmu nahu. Ya. Apa makna sebenarnya rofa'a? Kita tahu artinya apa? Mengangkat, menaikkan, menaikkan artinya itu rofa'a yarfa'u. Ya. Kemudian nasoba artinya membentangkan. Ya, nasoba yansibu itu artinya membentangkan atau juga bisa bermakna menancapkan sesuatu atau membentangkan. Nah, ini mana daripada apa? Nasoba yansibu. Sedangkan kata jar, ya jarro ya jurru itu artinya menarik, ya, menarik sesuatu, tapi yang ditarik itu di bawah. Bahasanya apa ya? Ada yang tahu kalau kita bawa barang, ya kayak karung, tapi kita bawanya kita tarik sambil kita tarik karungnya di bawah, ya itu apa namanya di jalan. Diseret. Diseret. Ya, diseret. Nah, itu bahasanya kalau bahasa Indonesia sedikit ini ya. Nah dalam bahasa jarro ya juru itu namanya tadi menyeret sesuatu di bawah. Nah, kalau kita bawa dalam, kenapa dipakai istilah ini dalam ilmu nahu? Rofa itu kan tandanya apa? Dhamma. Ya. Rofa itu tandanya dhamma. Nah, kenapa ada apa hubungannya dengan kata rofa? Ya, orang kalau mengatakan huruf dalam harokat u, ya, bu, tu, du, itu dia mengangkat lidah bagian belakang. Ya, coba dirasa. Jadi orang makanya disebut bunyi u itu tebal, ya. Bunyi o, u itu tebal. Kenapa? Karena dia mengangkat, ya, sebagian lidah paling belakang itu diangkat untuk membentuk suara bunyi o, ya.
Nah, kalau nasoba artinya membentangkan. Nah, ini lidah itu normal, ya. Makanya dia apa? Ya, nasoba yansibu artinya membentangkan, ya. Lidahnya normal, ya. Sedangkan kalau bunyi i, ya, ini diambil dari harokatnya. Harokat itu kan di bawah. Harokat kasro itu di bawah, ya. Maka disebut dengan apa? Jarro ya juru menyeret. Ya, orang kalau menyeret bukan narik dari atas begini, tapi nariknya barangnya di bawah. Nah, itu kata jarro ya juru. Nah, kemudian ya istilah-istilah ini dipakai dalam ilmu nahu. Rofa itu tandanya doma, salah satu tandanya ya doma. Nasob tandanya fathah, jar itu tandanya kasroh. Ya, seperti itu. Kenapa diambil ya istilah-istilah ini yang sebenarnya punya makna tersendiri ya. Rofa mengangkat, nasob membentangkan, jarro menyeret. Ya. Nah, oke. Sampai di situ ada pertanyaan silakan. Nah, Apa Ustaz? Enggak, itu berarti nah, dari istilah-istilah itu dipahamkan dari posisi kita mengucapkan itu ya. benar. Ya, kalau rofa itu kan u itu Dia orang mengangkat, mengucapkan u itu mengangkat lidah bagian belakang batas yang terangkat tebal membentangkan. ya. Ya, a membentangkan i ya. Ini I itu membenamkan, menurunkan kali ya, menurunkan posisi. menurunkan ya. Tapi di sini kita ambil istilah jarronya itu kasroh. Kasroh itu di bawah dia seolah diseret gitu ya, diseret. Nah, oke. Siap. Syukran. Soal. Nah, afwan. Soal akhir. Nah, fihi soal. Oke, kita baca. Nah, silakan. Oke, Kak Dedi, silakan Kak Dedi. Nah, Ya, ini Ustaz kembali lagi tadi masalah rofa, nasa dan jar. Di rofa itu Ustaz saya perhatikan tadi ada yang rofanya dhammatain, ada juga rofanya dhamma saja. doma saja. Untuk Oke. mengetahui itu Ustaz, kalau ini dirafa dengan dhammatain dan ini dirafa dengan dhamma saja, apa tanda-tandanya Ustaz? Tanda-tanda Masya Allah. Ya, Taib. karena Ini tadi ada kitabun, ada kitabu saja. secara oke. Taib. Nah, ini ada pembahasannya tapi kita bahas sedikit aja di sini ya untuk menjawab pertanyaan ya. Apa bedanya kitabun ya sama kalau dia kitabu misalnya ya. Kalau kitabun ini berdiri sendiri ya, sedangkan kalau kitabu ini kemungkinan pertama dia pakai alif lam karena kalau ada alif lam di depan ini tidak boleh bunyi tanwin ya. Nggak boleh kita bilang al-kitabun. Nah, itu boros ya. Dipakai depan isim, belakang juga tanda isim dipakai. Nah, ini tidak ada dalam bahasa Arab. Kalau ada alif lam tidak boleh tanwin, kalau ada tanwin tidak boleh alif lam. Itu pertama. Kalau yang kedua, kalau dia tidak bertanwin itu biasanya kalau dia diidofahkan, digabungkan dengan isim setelahnya. Contoh tadi ya, kitabu Muhammadin ya, bukunya Muhammad. Nah, di sini kalau kita mau gabungkan dia dengan kata selanjutnya, ini kita akan ambil nanti dalam istilah jar ya, keadaan jar kata. Itu kita sebutkan dengan namanya mudhof. Kalau dia sebagai mudhof ya, atau kata yang pertama untuk digabungkan ke kata kedua, maka dia tidak boleh tanwin ya, tidak boleh tanwin ya. Entah dia tanwinnya bunyi in atau bunyi an atau bunyi un, tidak boleh bertanwin pokoknya. Kalau kita mau gabung ke kata selanjutnya menjadi satu makna. Ini pelajaran jar nanti ya, keadaan jar. Nah, mudah-mudahan terjawab Kak siapa tadi, Kak Dedi ya. Nah, oke. Ya, syukur Ustaz, terima kasih. Nah, afwan. Baik. Soal akhir. Oke, tidak ya. Kita lanjut Ustaz ke 6. Ana baru masuk jadi mau nanya dulu, apakah ini ada filenya atau belum Ustaz? Ada apanya? Apakah sudah ada filenya atau belum Ustaz? Yang dikasih. Oh, ini Taib. Oke, Masya Allah. Jadi ini filenya ada ya, tapi kami tidak share dalam bentuk PDF ya. Kami share-nya dalam bentuk hard copy ya, printan. Bagi yang mau nanti bisa japri kami ya. Bisa japri kami nanti ya, bagi yang mau ya, ini tidak wajib ya, bagi yang mau saja ya untuk print. Nanti kami akan infokan di grup juga ya, bagi siapa-siapa yang mau hard copy-nya, printannya boleh silakan. Kalau untuk menjadi bahan pelajaran boleh silakan langsung screenshot ya, ketika lagi Zoom seperti ini, live Zoom, boleh langsung di screenshot ya untuk sebagai bahan pelajaran. Mau di print sendiri juga boleh ya dari screenshot tadi. Nah, boleh. Oke.
Silakan, ada pertanyaan lagi? Man lahu soal? Oke. Oh iya, tadi ini sudah ditanya ya, belum terbaca tadi. Nah, oke. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, oke. Nah, ini dia. Ini sebagai halaman murojaah saja nanti, ya. Di sini kita tidak bahas karena kita belum bahas ini. Ini sebagai gambaran, ya, sebagai gambaran bahwa kata-kata yang keadaan rofa itu apa saja? Ada fa'il, naibul fa'il, ada mubtada, khobar, isim kana, khobar inna, sama tawabi. Ada 7. Nah, kata-kata nanti dalam keadaan nasab atau ditandai biasanya dengan fathah itu apa saja? Ada maf'ul bihi, ada khobar kana, ada isim inna, sampai terakhir. Ya, tawabi. Ya, tawabi sama. Ini tawabi, ini juga tawabi. Ya. Begitupun yang jar. Nah, jar ini sedikit. Yang berharokat tandanya biasanya kasroh. Apa itu? Isim majrur sama mudhofun ilaihi. Ya, terakhir juga tawabi. Apa itu tawabi? Nanti kita akan ambil. Ya, di sini tawabi, ini juga tawabi. Nah, ini sebagai halaman master saja ya, sebagai halaman daftar isi bahwa rofa itu apa saja, nasab itu apa saja, jar itu apa saja. Setidaknya kita punya gambaran apa saja nanti yang akan kita pelajari. Nah, kalau yang kita sebut tadi, yang tadi ja'a Muhammadun, nah itu dia fa'il. Ra'aitu Muhammadan, Muhammadannya berharokat fathah, itu maf'ulun bihi namanya. Marartu bi Muhammadin, nah itu namanya isim majrur. Nah, ini di bawahnya masih ada teman-temannya. Apa saja itu yang rofa, ya, apa saja itu yang berharokat dhammah, fathah, kasroh. Nah, di bawah sini ada teman-temannya. Kita akan ambil satu-satu. Ya, selama 2 bulan ke depan, insya Allah ya, selama 2 bulan ke depan kita akan ambil satu-satu pembahasan ini. Nah, oke, sampai di situ soal. Ini sebagai gambaran saja, ya, apa saja yang dipelajari. Kalau tidak ada, kita akan masuk pada pasal 1 keadaan rofa pelajaran 1, yaitu fa'il. Ya, oke, kita sebelum masuk ke fa'il, ini sebentar lagi selesai ya. Silakan, ada pertanyaan? Nah, tidak ya. Afwan Ustaz, layarnya nggak bisa di screenshot ya? Oh, nggak bisa di screenshot. Oh, mohon maaf, berarti Ana belum tahu. Masa tidak bisa di screenshot? Bisa. Oh, bisa. Yang bisa screenshot bisa. Ana bisa. Oh, bisa ya. Oke. Atau bisa nanti kita ini ada rekamannya ya. Kalau misalnya memang live itu tidak bisa, mungkin nanti pas rekaman bisa di screenshot. Kami akan share ya rekamannya ini dalam bentuk link YouTube ya, tinggal diklik nanti bisa ditonton lagi. Nah, yang bisa screenshot boleh share gambarnya di grup. Ya, insya Allah nanti kita share di grup ya. Yang bisa screenshot silakan. Ya. Oke. Soal akhir, ada pertanyaan? Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita coba simpulkan dulu yang tadi kita pelajari ya. Bahwa dalam ilmu nahwu ini nanti ada namanya istilah apa? I'rab. Ya, i'rab itu artinya apa? Perubahan ya. Perubahan yang dimaksud apa? Perubahan akhir kata. I'rab yang sedang kita pelajari ini i'rab pada isim atau perubahan akhir pada isim. Nah, perubahan akhir isim itu ada 3. Tadi ada namanya apa? Biasa ditandai dengan apa? Ditandai dengan dhammah ya. Kemudian ada namanya nasab, ditandai dengan apa? Biasanya ditandai dengan fathah ya. Sama ada namanya jar, ya, keadaan jar ditandai dengan kasrah. Ya. Yang akan kita pelajari nanti apa saja itu kata-kata yang dirofakkan, apa saja yang dinasobkan, apa saja yang dijarkan. Nah, itu yang akan kita pelajari selanjutnya ya. Oke. Baik, kalau tidak ada ini ya, tidak ada pertanyaan untuk itu, jadi kita simpulkan tadi supaya yang tadi kita ambil nempel dulu ya. Jadi ada namanya i'rab yang kita fokuskan pada isim. I'rab isim itu ada rafa, ada nasab, ada jar. Oke. Sampai di situ ada pertanyaan? Maaf soal ya. Tidak ada pertanyaan. Oke. Sekarang hari ini kita akan ambil ada sisa waktu sekitar 4 menit ya. Paling tidak sekilas ya. Kita akan ambil di sini pasal 1 keadaan rafa ya, pelajaran 1 itu fa'il.
bagian satu ya, karena fa'il ada terbagi sekitar ada 3 bagian ya, karena ini sebagai batu loncatan kita. Batu loncatannya tidak boleh terlalu susah-susah, makanya kita bagi 3 part ya, jadi bisa dipahami dulu, setelah itu nanti setelahnya tidak ada bagi-bagi. Nah, oke, bagian pertamanya ini fa'il ya. Apa itu fa'il? Fa'il adalah pelaku dalam kalimat. Ya, simpelnya begitu. Apa itu fa'il? Fa'il adalah pelaku dalam kalimat. Oke. Ciri-cirinya apa? Ya, ciri-cirinya adalah datang setelah fi'il. Ya, datang setelah fi'il. Oke. Sebentar, ini ada chat. Oh, chat ini tadi ya. Nah, ya. Yang nanti bisa dikirimkan ke grup, nanti kami akan buka grup ya sekitar setengah jam ya, 1 jam untuk komunikasi di grup, boleh ya, nanti bisa dikirimkan screenshot dari teman-teman ya. Oke, ciri-ciri fa'il dan ini menjadi syaratnya ya adalah datang setelah fi'il, harus datang setelah fi'il. Contoh kata qoma Muhammadun, Muhammad berdiri. Kalau Muhammad kita taruh di depan kata koma, maka namanya bukan fa'il, namanya lain. Ya, harus datang setelah fi'il. Nah, kalau datang setelah fi'il itu ada namanya istilah kita sebut dengan jumlah fi'liyah. Ya, struktur kalimatnya kita sebut dengan jumlatun fi'liyatun. Ya, tulisan Arabnya begini. Di sini kita pakai tulisan Latin ya, supaya tidak terlalu banyak bikin pusing ya. Jumlatun fi'liyah tulisannya begini ya, jumlatun fi'liyatun ya. Nah, kalau ada struktur kalimat, ada fi'il dulu, kata kerja dulu, tadi fi'il ya, sudah kita ambil istilah fi'il itu kata kerja, datang setelahnya pelaku namanya jumlah fi'liyah. Tapi kalau dibalik, nah ini beda ya, maka jangan dibalik. Kalau kita masih belajar struktur jumlah fi'liyah, maka fi'il dulu baru fa'il. Ya. Struktur kalimat tersebut ya disebut dengan jumlah fi'liyah atau kita sebut dengan kalimat yang diawali fi'il ya. Tadi fi'il sudah kita definisikan singkat, yaitu apa? Kata kerja. Ya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut ada namanya SPO ya, subjek, predikat, objek. Nah, predikat itu kata kerjanya. Dalam bahasa Arab itu dibalik, PSO ya, predikat dulu, subjek, baru itu objek. Ya. Normalnya begitu ya, normalnya seperti itu dulu ya. Jadi ada kata kerja, kemudian pelaku, kemudian baru bisa datangkan objeknya kalau bisa didatangkan objeknya. Nah, setelah itu syarat yang kedua untuk fa'il dalam keadaan marfu atau rofa ya, dalam keadaan rofa atau marfu ya, tadi kita sudah sebutkan. Ada yang bertanya apa perbedaan rofa sama marfu. Rofa itu adalah proses keadaannya ya, kemudian marfu itu adalah katanya. Ini kita sebut Muhammad marfu ya, Muhammad marfu artinya dalam keadaan rofa, dirofakan gitu ya. Jadi fa'il itu harus datang setelah fi'il dan harus dalam keadaan marfu atau rofa. Biasanya ditandai dengan harokat dhammah pada beberapa jenis isim. Nah, kita sedikit garis bawahi di sini, pada beberapa jenis isim. Ini nanti berarti ada rofa. Tandanya itu bukan dhammah. Tandanya bukan dhammah, dan tapi di sini kita belum pelajari, nanti di pelajaran yang akan datang. Tapi untuk tahap pemula kita kasih tahu bahwa rofa itu tanda intinya adalah dhammah ya, untuk supaya diingat dulu. Tanda intinya itu adalah dhammah. Nah, oke, sampai di situ ada pertanyaan? Tidak ada ya? Ya, ini nanti kita akan bahas, berarti kita belum masuk pada contoh-contoh kata ya. Ini sudah lewat ada 1 menit ya, 1 menit. Ini kita ambil satu contoh kata misalnya ini ya. Penjelasan di sini fi'il sesuai dengan fa'il dari sisi jenis. Oke, kita ulang tadi ya. Kata kerja itu harus sesuai dengan pelakunya dari sisi jenis. Jenis itu ada istilah namanya mudzakkar, itu laki-laki. Ada istilah namanya muannas, itu untuk perempuan. Ya.
Itu contohnya itu dari nomor 1 sampai nomor 12. Ya. Untuk ciri-cirinya contoh misalnya ya. Koma Muhammadun sama komat Aisyah. Kalau Muhammad karena dia laki-laki maka pakai kata koma. Ya, koma artinya berdiri. Ya. Sedangkan kalau untuk Aisyah, ya Aisyah berdiri, telah berdiri, maka dia bukan koma tapi komat. Ya, di situ pakai tak sukun di belakang sebagai sinyal. Ya, sinyalnya adalah pelakunya seorang perempuan, ya, atau kita istilahkan dengan muannas. Ya. Seperti itu dulu, ya. Nah, ini sebagai perdana, ya, kelas perdana ini sebagai untuk pengambilan keputusan buat teman-teman apakah nanti melanjutkan atau tidak, ya, setelah perdana ini, ya. Kalau melanjutkan ya berarti nanti bisa kalau tidak melanjutkan bisa japri, tapi kalau melanjutkan berarti tetap berada di grup, ya. Nah, oke, sampai di situ kita tutup, kita kasih pertanyaan terakhir, man lahu soal akhir. Nah, mafi soal, ya, mafi soalun. Oke, Kak Heru silakan, Kak Heru. Ya, maaf Ustadz, izin bertanya yang mengenai Muhammadun kan Pak domah tain ya Ustadz ya. Terus ada I1 itu domah aja sama waladun domah tain sama kalau bintun juga domah tain. Nah, itu apa tuh bedanya Ustadz? Yang mana? Muhammadun domah tain. Terus ada kata waladun domah tain. Iya, terus kata rojulu. Nah, ya kenapa kalau rojulu domah gitu? Enggak, rojulun. Domah. Ya, karena dia ada alif lam. Karena ada alif. Kalau yang Aisyah kalau yang Aisyah tuh. Aisyah, nah kalau ini namanya kita sebut dengan ada namanya mamnu minas sorof. Ada istilah namanya mamnu minas sorof. Maksudnya apa? Kata-kata yang tidak menerima tanwin. Ya, itu kita akan ambil juga nanti. Apa saja kata-kata dalam bahasa Arab tidak menerima tanwin? Salah satunya nama perempuan. Nama perempuan itu nggak pakai tanwin. Zainabu, Khadijatu, Aisyatu, Sofiyatu. Ya. Tapi kalau nama laki-laki rata-rata pakai tanwin. Aliyun, Muhammadun, Salimun, Husainun, Hasanun. Ya, seperti itu ya. Nah. Berarti fa'il itu baik itu domah atau domah tain sama ya Ustaz ya? Sama, benar. Ya, sama. Ya, istilahnya itu adalah domah. Tapi nanti dia kalau domah atau domah tain itu permasalahan lain ya. Dan kalau entah dia karena penyebabnya ada alif lam atau penyebab karena dia adalah mamnu minas sorof tadi istilahnya ya, tidak menerima tanwin, tapi tetap dia tetap domah ya, disebut dengan tanda daripada rofa ya. Nah, oke, soal akhir mudah-mudahan terjawab ya Kak Heru. Nah, afwan. Baik, kelas ya, itu soalun akhir ya, soalun akhir, dzalika soalun akhir, itu pertanyaan terakhir ya, fi hadzal liqa'il awal ya, fi liqa'inal awal, pada pertemuan kita pertama ini. Nah, oke. Kita berdoa kepada Allah ya, semoga Allah senantiasa mengajarkan kita ilmu yang bermanfaat dan menjadikan manfaat apa yang telah Allah ajarkan kepada kita. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Kita tutup, nakhtatimu bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakumullah. Jazakallahu khair. Hayyakumullah wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum.